selamat bergabung di podcast ke-11 Indo Kiwi Talk. Apa kabarnya Anda? Kabar baik, gimana kabarmu? Kabar baik juga. Kali ini kita akan bahas, soal ini ya, lingkungan kerja yang toksik ya. Hmm, hmm, Kan di episode sebelumnya kita bicara soal beberapa alasan kenapa kadang-kadang kita hmm, nggak betah di tempat kerja gitu ya. mhm, Dan salah satu alasan kenapa orang atau kita kadang nggak betah itu karena lingkungannya, hmm, orang-orangnya gitu ya. hmm, hmm, Nah, maka kita akan bahas lebih jauh nih di podcast kali ini, hmm. gimana? Boleh boleh, ya saya rasa, mungkin banyak teman-teman juga yang mungkin sekarang sedang dalam situasi di lingkungan kerja yang toksik dan bingung mau seperti Mhm, apa. Mungkin dari mhm, obrolan kali ini bisa mendapatkan sedikit insight, untuk mhm, harus melakukan apa ke depannya, mhm, seperti itu. mhm. Jadi buat teman-teman yang belum sempat menonton, podcast kita yang kemarin yang ke-10 yang enggak betah kerja, silahkan tonton dulu, kemudian baru lanjutkan tonton, episode kali ini. Oke, Biar nyambung sebelum ya. biar nyambung, betul. Sebelum kita mulai, saya akan share, klip, sebagai pembuka ya. One Oke. second. Udah kelihatan dah? Mhm. Oke. Oke. Dari klip yang kamu buat, Nah, saya melihat Mhm, banyak sekali, hal-hal yang merepresentasikan situasi lingkungan kerja toksik. Menurut kamu gimana nih? mhm, mhm. Ya, aku yakin semua orang pada saat tertentu atau tahap tertentu dalam kehidupan kerja mereka pasti Mmm, pernah mengalami satu atau 2 hal yang kayak mmm, di itu betul. ya, di Mmm, klip tadi. Heeh. mhm, mhm. Jadi ya, pasti adalah cerita-cerita yang nggak enak di tempat kerja, meskipun banyak juga cerita enaknya ya. Enaknya. Mhm, Mhm. mhm, Maka sekarang, yang perlu kita pengen tahu, gimana sih kita mmm. bisa mengenali bahwa suatu lingkungan kerja itu toksik? Oke, alright. So, sebelumnya saya mau share, screen dulu. Oke, kecepatan. Oke, bisa kelihatan? Iya, Oke. Jadi, sebelum kita mulai lebih jauh atau ngobrol lebih jauh, saya mau share apa sih lingkungan kerja toksik itu, ya kan? mhm, Nah, menurut mhm, Wikipedia, lingkungan kerja toksik itu adalah lingkungan kerja di mana banyak terjadi konflik personal di antara pegawai di tempat kerja tersebut, oke. mhm, Jadi kalau kita lihat lingkungan kerja jadi toksik itu karena orang-orangnya, betul nggak, Dah? mhm, 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 Gitu. iya, Jadi erat kaitannya bahwa lingkungan kerja toksik equal dengan people yang toksik. iya, karena Menurutmu kalau gimana? iya iya, make sense, karena kalau orang-orang atau yang kerja di situ toksik dan Mmm, perusahaan membiarkan budaya seperti itu berlangsung ya, mmm, ya otomatis itulah lingkungan kerja toksik ya. mmm, Ya secara nggak langsung perusahaannya juga toksik ya kalau membiarkan itu terjadi, benar nggak? betul betul. Jadi, ya itu tadi erat kaitannya. Jadi either si perusahaannya memang toksik dan Mhm. ada orang toksik makin worse, ya nggak? Iya Kalau iya betul. misalnya lingkungan kerjanya toksik, tapi orang-orangnya nggak toksik, mungkin sedikit lebih minimal ya.
terkendali ya, heeh, Tap iya iya iya. atau lingkungan kerja tidak toksik, orangnya toksik, tapi akan terkendali. Karena kan lingkungan kerjanya sudah punya aturan-aturan yang memang membatasi hal-hal toksik tadi. Yang bersifat ya, Mhm, seperti itu. mhm Ya. mhm, So, ya jadi tadi ini adalah, apa namanya, definisinya, deskripsi atau definisi dari mhm. lingkungan kerja toksik itu. Nah, terus gimana kita bisa mengenali suatu lingkungan kerja itu toksik, Ca? Good question dah, ya. Mhm Kadang-kadang kita kan suka menganggap simpel ya, "Ah, nggak papalah itu hal yang biasa," gitu kan, yang mhm terjadi mhm, antara interaksi kita dengan teman sekerja. Tapi mesti diperhatikan juga, bahwa sebetulnya banyak hal yang kita anggap biasa sebenarnya itu tidak biasa di lingkungan mhm kerja, ya. mhm. Oke, saya Sudah out share of the line ya? oke. Nah, ini tadi, cara mengenali lingkungan kerja toksik, ya. Yang pertama Mhm adalah bullying atau intimidasi, oke. Nah, bullying atau intimidasi ini jangan pernah dianggap remeh, oke. mhm Karena, itu akan merusak mental health kita, mhm betul nggak? Secara tidak langsung, ya. mhm mhm Awal-awalnya mungkin hal sepele, tapi karena mhm. kita biarin, naik lagi naik lagi. Jadi Iya kayak apa ya, kayak snowball yang bisa jadi besar, iya iya iya. seperti itu. Nah, cara mengenal lingkungan toksik tadi, misalnya ada satu karyawan yang mengalami bullying atau intimidasi ini. Kemudian dia report ke bagian HRD atau ke manajernya. Namun mereka tidak menanggapinya secara serius, malah bilangnya, "Alah, sabar aja," atau Mhm. inilah, "Nggak ada apa-apa Ya kok, ah, itu memang kan hal begitu biasa." orangnya, ya. Iya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai indikator bahwa lingkungan kerja kita tidak sehat, Mhm mhm. gitu. Karena dia memaklumi bullying ya, Mhm. permisif gitu ya kesannya Permisif, ya? betul betul. Mmm. Apalagi misalnya si pelaku bullying-nya orang lama, yang mungkin Uh, sudah lama di iya, situ kan biasanya. Nah itu, ya itu sangat-sangat tidak bagus. Berarti, mmm, tempat kerja kita tidak melindungi hak setiap karyawannya, wah, ya kan? mhm. Betul nggak? Padahal setiap karyawan punya Hak, hak yang sama. betul betul, Mmm, seperti itu. Nah, itu tadi yang bullying dianggap remeh, atau tadi sama juga konflik stafnya juga dianggap remeh. Misalnya, karena dari bullying bisa jadi konflik, mhm. betul nggak dah? Iya Ya kan? iya. Nah, oke pas Kalau yang saat dibully nggak terima kan mmm, ya ya. konflik. Nah, mungkin pada saat bullying itu tadi yang tadi saya bilang snowball, pada Mhm saat sudah sampai apa ya, peak-nya, akhirnya terjadi konflik yang betul-betul iya, frontal antara satu karyawan dengan karyawan lain, misalnya. mhm Seperti itu. mhm Ya tadi, kemudian lapor lagi bahwa, "Nah, it's okay." Jadi tidak ada aturan yang mengendalikan mana yang mhm layak, mana yang tidak layak dilakukan di lingkungan kerja, seperti itu. mhm 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 Nah, saya bersyukur sekali, saya mhm bekerja di perusahaan yang memang cukup cukup, memproteksi ini ya. Jadi setiap tahun kita akan ada namanya refresher training mengenai how we have to behave at workplace, mmm, ya. Jadi kita bagus itu ya, diingatin lagi mhm apa yang boleh, apa yang tidak boleh, hak kita untuk melapor ke mhm mana. Jadi ada tim khusus untuk mhm melaporkan hal-hal yang kita rasa diskriminasi, bullying, apapun lah itu, seperti mhm itu. Dan mhm memang mhm akan disikapi dengan mhm sangat-sangat, serius, apapun itu. mhm Nggak ada istilahnya, mhm "Ah, itu kan hanya masalah," misalnya hal remeh, tidak ada hal mhm, remeh. Jadi betul-betul betul. dianggap serius, apapun itu. Ya kan bisa Karena jadi dari hal yang remeh itu bisa membesar ya, Cak, kalau dibiarin. betul betul, atau bisa jadi hal remeh menurut kita, hal yang besar buat Buat orang orang lain. lain bisa heeh, Mmm, betul. karena ya tadi, karena ini tuh apalagi bullying, intimidasi, itu terkait sama mental health dan setiap orang mental Mhm health state-nya itu kan berbeda kan, tingkat mhm kesehatan mhm mentalnya kan berbeda, seperti itu. Jadi mhm mhm betul-betul, harus, mmm, ya
kalau kita bekerja di perusahaan dan kita melihat, wah kayaknya kok tidak ada aturan atau tidak ada, apa namanya, guidance apa yang Standar kami yang lakukan, jelas ya. mmm, Mhm. dan itu bisa dikategorikan sebagai ya kemungkinan besar lingkungan kerjanya termasuk yang toksik, karena mereka Toxic. tidak mau dealing dengan hal ini, Iya, gitu. betul betul, make sense, iya, Mmm, mmm. mhm, iya. Jadi harus hati-hati ya. Kita mesti perhatiin, oh, Iya, nggak mau harus kerja di tempat hati-hati. yang begini, ya. Betul, tapi kembali lagi setiap orang kan punya standar yang berbeda ya. Mungkin bagi satu Ya, orang hal tersebut, "Ah enggak kok perusahaanku nggak toksik walaupun nggak ada hal itu ya nggak masalah, it's up to ya. them," ya kan. Tapi Berarti mungkin memang dia, ini ya, tahan ini ya, tahan banting ya, mental baja gitu ya? mental baja ya. Oh, Tadi dia berpulang karena setiap orang kan punya, eee, beda mental state-nya gitu loh, mhm mmm, mhm mhm mhm. mental health state-nya. Iya iya iya. Mhm. Tapi bahkan orang yang mental health-nya baik-baik aja kalau Serang dibully terus juga kan lama-lama nggak pasti. terima lah. Iya, Pasti, iya iya. Ya ibaratnya kayak gini deh, ada batu mungkin ya, terus di apa, misalnya di pantai, siram air diterjang ya, ombak terus, lama-lama juga kan akan ada yang terkikis kan rapuh. bagiannya, Heeh, iya. seperti itu. Jadi ya itu tadi, kita sebisa mungkin kalau kita nanti, bekerja, usahakan untuk pastikan dulu gitu kan. Dalam interview kita berhak loh bertanya, Mhm mhm buat mhm. kan suka ada tuh kesempatan, "Ada yang mau ditanyain nggak tentang perusahaan Iya kita?" betul, Ya heeh kan? heeh, iya, Di sinilah heeh. waktu yang tepat untuk bertanya tentang Mmm, apakah toksik atau tidak lingkungan kerja tersebut. mhm Ya, mhm. misalnya, "Oh, saya boleh tahu nggak bagaimana cara HRD atau perusahaan ini menangani situasi di mana karyawannya merasa dibully atau Mhm intimidasi?" mhm Let them answer the question and you decide. mhm. Karena hak kita Whether juga it's kan. toxic, ya, betul, Mhm, ya. iya, That's right, ya. Nggak mmm. melulu mereka yang lagi milih karyawan, kita juga lagi Kita milih milih, perusahaan. kita milih juga, Apalagi betul. CV kita udah bagus ya. Yes, exactly. Ya, karena ya itu tadi, karena kita nggak mau dong kita pindah kerja yang misalnya kita mau Mhm keluar dari lingkungan toksik, masuknya ke toksik mhm lagi, ya nggak? mhm mhm, benar benar Seperti benar itu. benar. Jadi ya itu salah satunya adalah pada saat kita dikasih kesempatan untuk bertanya, "Ada yang bertanyakan tentang perusahaan kami?" Mhm mhm, Tanyakan bagaimana mereka handle, situasi toksik. Dari situ kita bisa lihat apakah iya mereka punya, aturan untuk mengatasi hal tersebut atau tidak. iya iya, Mhm, betul, mhm. mhm. Iya, berarti kalau model begitu, perusahaan menutup mata itu berarti lingkungannya toksik ya. Mmm, mhm, mhm. Nah, terus bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang toksik ini, Cak? Oke, cara menghadapinya. Nah, Mhm satu, eee, kita hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita, betul nggak? mhm Kita nggak mhm. bisa ngontrol orang, "Hei, jangan bully saya." Iya, Hei, nggak mungkin kan? heeh, Jadi yang ditekankan adalah bagaimana mengontrol diri kita. Nah, mhm salah satunya adalah kita tetap aja konsentrasi dengan pekerjaan, karena toh kita kan di sana buat bekerja, mhm. kita di sana tidak buat main-main, Tidak buat bergaul, ya tidak memang buat ada ada betul, nggak cari sosialisasinya. teman. Iya, Iya, tapi interaksi terbesar adalah bekerja. Jadi kalau heeh, kita merasa, lingkungan kerjanya toksik nih, ya sudah dan kita memang belum ada kesempatan untuk bisa pindah, misalnya ya, mhm cara mhm bertahannya adalah ya itu tadi, konsentrasi dengan pekerjaan kita. Do your best mhm at your job, gitu kan. mhm Lakukan itu, karena kan kalau kita kerja kerja kerja, konsentrasi dengan kerjaan, kemungkinan besar untuk berinteraksi dengan yang lainnya mungkin agak sedikit berkurang ya, terutama berkurang dan interaksi sosial ya, bukan interaksi iya kerjaan. iya Interaksi iya kerjaan iya udah iya pasti akan ada, karena kan iya memang iya itu harus iya berjalan. iya, Tapi interaksi sosialnya akan sedikit berkurang karena kita konsentrasi di kerjaan, seperti itu. Nah jadi itu satu. sedikit meminimalkan, bully ya, oke, Betul. Jadi itu satu ya, kalau kita belum bisa pindah dari lingkungan kerja toksik itu, konsentrasi mhm saja dengan pekerjaan yang kita lakukan. Nah mhm yang kedua, nah, sambil kita konsentrasi, sambil kita mikirin strateginya juga. Apa nih yang harus mhm saya lakukan ya? Kalau memang mhm dirasa sudah sampai dalam tahap, udah nih kayaknya udah terlalu apa berat sekali, mhm ya mhm, you have to start thinking how, you want to, exit, move on or exit, mhm betul.
Mhm. Seperti itu. Karena what's the point you stay di kerjaan yang bikin mental health kita down, Dikikis ya, ya. betul Karena kita kan betul. di kerjaan berapa, 8, 9 jam, more Iya less, iya, 8 ya, betul, sehari, 8 jam sehari, iya kan? Jadi betul. kita nggak mau dong terus-terusan 8 jam dikikis mentalnya kita, Heeh, seperti itu. betul. Jadi, ya ini tadi, eee, bagaimana kita menghadapi situasi atau lingkungan kerja toksik, tapi Mhm kita belum bisa berpindah segera saat itu misalnya. Ya tadi mhm konsentrasi sambil pada saat yang bersamaan memikirkan strategi yang baru juga. mhm Mmm, mhm. Ya, wah seru ya kalau udah ngomongin gini. mmm, Pasti banyak deh cerita ya, suka banyak, duka ya di tempat kerja ya, iya. Maunya sih gitu. ngobrolin banyak, tapi waktu ya. Iya benar. Jadi karena ini tadi, lingkungan kerja toksik kaitannya dengan orang-orangnya, Mmm. gimana kalau next podcast kita bahas mengenali perilaku toksik? Setuju, setuju banget. Nah, ini kan tadi kan kita berbicara lingkungan kerjanya ya. Mhm Nah, mhm mhm. nanti next podcast kita bisa ngobrolin soal orang-orangnya, bagaimana sih? Mhm Karena kan kadang-kadang kita suka permisif tadi yang kamu bilang betul sekali mhm ndak, permisif bahwa, ah, itu kan emang karakternya, but hey mhm. hey, iya kan? Ya, You have to be kadang kan ada, "Ah, careful. dia emang begitu," gitu kan, Hmm, maklumin hmm, aja dia emang begitu. Loh, ada ya, batas yang bisa ada dilalui ya, batas, ada tingkat exactly. toleransi yang bisa diterima. Mhm, Betul, betul. So, yeah, looking forward to that, podcast, ya. next podcast. Thank you Um, sharing-nya hari ini, Ce. no problem. Oh, sebelum saya tutup, saya mau Ya. share ini, Oh iya, quote of the quote of the day. day. Ya. Ya. So, saya suka banget pas saya nemu ini, yaitu everybody brings joy to this office. Some when Mhm. they enter, some when they exit. Sip. Jadi intinya semua orang itu ke kantor bawa joy. Bawa joy itu apa? Iya Kegembiraan ya, gitu. iya iya Tapi ada bedanya. Yang iya, satu bawa kegembiraan saat dia masuk ke ruangan, datang, yang heeh, satu saat keluar jadi orang-orang lega. yes, Nah, dia sekarang keluar. akhirnya dia keluar ruangan. Nah, dari situ kita bisa lihat kan Heeh, sebetulnya mana orang yang memang, istilahnya toksik sama yang tidak. Ini enggak, bisa jadi betul. salah satu indikator juga. Jadi, ya Iya for iya iya. us here kita Mhm, bisa punya option nih, apakah kita iya. termasuk yang datang ke ruangan orang-orang senang, "Ah, ada Dice, ah, ada Enda. Heeh. Hey, let's do this, or let's talk about this." Atau yang begitu kita datang, oke, biasa, tapi begitu kita keluar, Begitu keluar, ah, "Yeay." akhirnya keluar juga mereka. Seperti itu. So, ya, I hope kita yang bawa bring joy saat kita masuk ke ruangan Mhm ya, Nda. mhm. Iya iya betul. Karena itu, Oke, apa apa, energi negatif atau positif kan menular memang ya. Mhm betul, betul. Karena ya tadi, sebenarnya kan, begitu kita masuk ada orang ngomong apa, aura aura aura, something like mhm that. mhm Wah, ini mhm. auranya enak banget nih kalau deket dia tuh kayaknya tuh berasa tenang, berasa ini gitu kan. Ya sama gitu loh, apalagi kita di kerjaan berbagai macam banyak orang dengan berbagai Mhm macam, latar belakang dan tadi mhm energi positif, energi negatif, seperti itu. Kalau kita terus-terusan kita positif misalnya, mhm. lingkungannya negatif melulu, lama-lama kita bisa Ke terpengaruh. bawah, heeh. Seperti Oke, itu. iya. Oke, alright Nda, thank you Ya, so much. So, ya sampai ketemu di sama-sama. podcast selanjutnya, kita akan obrolin soal mengenali, Perilaku toksik. perilaku toksik. Oke, Oke. alright, Thank you, Ce. you, bye. Bye.